Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang peserta pembelajaran daring kelas 11 SMK Negeri 1 Purworejo. Sebelumnya, apa kabar kalian semuanya? Masih rebahan kan? Sambil rebahan sambil belajar ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Selamat belajar. Fungsi komposisi dan fungsi inverse. Sebelum kita masuk materi, ada materi prasyarat terlebih dahulu. Fungsi atau pemetaan adalah suatu aturan pengitan yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi sebab kita punya himpunan A yang memiliki anggota 1 dan 2, dan himpunan B memiliki anggota A, B, dan C, kita kaitkan dengan suatu fungsi. Seumpama kita kaitkan saat anggota 1 dengan C, 2 dengan B, carilah domain, kodomain, dan range-nya. Domain adalah daerah asal. Daerah asal adalah ini. 1 dan 2. Kemudian kodomain atau daerah lawan. Ini ya. Dan range atau daerah hasil B dan C. Agar lebih paham dengan fungsi dan bukan fungsi, mari kita cari tahu dari beberapa himpunan berikut manakah yang merupakan fungsi dan bukan fungsi. Yang pertama, kita analisis A dikaitkan dengan 1, B dikaitkan dengan 1, C dikaitkan dengan 3. Apakah ini merupakan fungsi? Karena domain, ini domain dikaitkan semua, walaupun kodomain tidak dikaitkan, ini juga merupakan suatu fungsi. Kemudian yang gambar 2, A dikaitkan dengan 1, A dikaitkan dengan 2, B dan C dikaitkan dengan 3. Karena domain memiliki lebih dari satu pasangan atau bisa kita sebut poligami, jadi ini bukan merupakan fungsi. Kemudian yang ketiga, A dikaitkan dengan 1, B tidak dikaitkan, dan C dikaitkan dengan 2. Karena domain ada yang tidak dikaitkan, sehingga ini bukan merupakan suatu fungsi. Kita masuk ke jenis-jenis fungsi. Yang pertama, fungsi surjektif. Fungsi surjektif atau biar mudah, merupakan fungsi kepada. Jadi suatu fungsi f memetakan P ke Q dengan daerah hasil fungsi f sama dengan himpunan Q disebut fungsi surjektif atau fungsi onto. Ini adalah contohnya. Kita analisis fungsi surjektif. Pada domain itu merupakan memiliki satu pasangan, jadi tidak memiliki selain pasangannya tadi. Jadi domain itu memiliki pasangan di kodomain. Jadi ini merupakan surjektif. Kemudian ini juga surjektif karena domain, setiap domain itu memiliki pasangan di kodomain. Dan ini merupakan bukan surjektif. Kenapa? Karena ini pada kodomain itu tidak memiliki, ada yang tidak memiliki pasangan dari domain. Ini melainkan fungsi injektif yang nanti kita akan bahas. Nah, masuk ke fungsi injektif. Suatu fungsi f memetakan P ke Q disebut fungsi injektif jika dan hanya jika untuk setiap P1, P2 anggota P dan
P1 tidak sama dengan P2, berlaku F P1 tidak sama dengan F P2. Berikut contohnya, fungsi injektif atau fungsi 1-1, kita analisis A ke B, B ke Q, dan C ke R. Ini merupakan fungsi injektif. Jika di kodomen ada yang tidak memiliki pasangan, itu boleh, masih disebut fungsi injektif. Kita analisis yang kedua, A dengan Q, B dengan P, C dengan R. Ini kan ada di kodomen ada yang tidak memiliki pasangan dari domain, dan masih merupakan fungsi injektif. Dan yang ketiga, A dengan B, B dengan P, C dengan Q. Ini bukan merupakan fungsi injektif karena dari domain itu memiliki pasangan yang sama dengan anggota lain, sehingga ini bukan merupakan injektif. Jadi tepat satu, tapi yang sama ini tidak boleh untuk injektif. Yang ketiga, fungsi bijektif atau fungsi 1-1 dan fungsi pada. Definisinya, fungsi f memetakan A ke B disebut fungsi bijektif jika dan hanya jika fungsi f merupakan fungsi surjektif sekaligus injektif. Jadi harus surjektif dan injektif sekaligus. Kita contoh analisis ya. Yang pertama, A ke B, B ke Q, C R, D ke S. Ini merupakan fungsi bijektif. Ini merupakan fungsi 1-1 dan fungsi pada surjektifnya. Kemudian bukan fungsi. Di sini ada pada domain ada yang memiliki anggota yang sama pada kodomen, sehingga ini hanya disebut surjektif, bukan bijektif. Kalau ini injektif iya, bijektif juga iya. Kalau ini hanya surjektif. Fungsi komposisi dan sifatnya. Fungsi komposisi adalah penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru yang dinotasikan dengan F bundaran G atau G bundaran F. Misal, kita punya himpunan A yang memiliki anggota X dan B dan himpunan B ya. Kita fungsikan dengan fungsi F, sehingga X kita fungsikan menjadi F X pada himpunan B. Kemudian bila ada himpunan C, kita fungsikan Fx dengan fungsi G sehingga diperoleh G Fx. Dan jika kita fungsikan X langsung ke fungsi himpunan A yang memiliki anggota X, kita fungsikan langsung dengan himpunan C yang memiliki anggota G Fx, kita peroleh G bundaran F. G bundaran Fx itu sehingga diperoleh G Fx seperti ini. Jadi alurnya X itu difungsikan dengan F sehingga pada kodomennya diperoleh Fx. Kita fungsikan lagi pada himpunan C, Fx nya kita fungsikan dengan fungsi G, diperoleh G Fx. Nah, sedangkan G bundaran F itu difungsikan dari X langsung ke C, itu namanya
fungsi komposisi. Karena fx ini berada di tengah-tengah sehingga dia memiliki fungsi pada himpunan A dan himpunan C, sehingga dia berpengaruh pada keduanya, sehingga dia memiliki syaratnya range atau daerah hasil himpunan G itu irisan dari domain F. Jadi range atau daerah hasil G itu merupakan irisan dari D domain F yang tidak boleh sama dengan kosong, atau ini adalah lambang himpunan kosong. Jadi tidak boleh sama dengan himpunan kosong. Ini syaratnya. Kalau kosong, kenapa? Kalau kosong, ini tidak akan menghasilkan suatu fungsi. Itu ya. Kita contohkan, misal fx sama dengan 2x plus 1, gx sama dengan x kuadrat plus 1. Yang ditanyakan f bundaran gx. Kita tulis dulu notasinya ini. F bundaran gx itu sama dengan yang tadi f gx. Kemudian kita masukkan fungsi gx-nya, sehingga f x kuadrat plus 1. Fungsi gx masuk. Kemudian kita tuliskan fungsi fx-nya, sehingga gx ini yang x kuadrat plus 1 masukkan ke fungsi fx-nya, menjadi 2x kali x kuadrat plus 1 plus 1 diperoleh 2x kuadrat plus 2 plus 1, sehingga hasilnya 2x kuadrat plus 3. Ini hasilnya ya. Kemudian sifat-sifat fungsi komposisi. Misal ditentukan aturan fungsi f, fungsi g, dan fungsi h dari himpunan R ke himpunan R. Yang pertama, operasi komposisi pada fungsi umumnya tidak komutatif. Jadi sifat yang pertama pada fungsi komposisi adalah tidak komutatif. Artinya gimana? Fungsi f bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F. Kita buktikan f bundaran G tidak sama dengan G bundaran F. Misal fx-nya itu diketahui x plus 5, gx sama dengan 2x plus 1. Kita tulis dulu yang akan dicari. F bundaran gx itu tidak sama dengan G bundaran fx. Seperti pada aturan yang tadi, kita tulis f gx tidak sama dengan G fx. Diperoleh f 2x plus 1 tidak sama dengan g x plus 5. Diperoleh 2x plus 1 plus 5 tidak sama dengan 2x plus 1, 2 dikali x plus 5 plus 1. Diperoleh 2x plus 6 tidak sama dengan 2x plus 10 plus 1. Hasilnya 2x plus 6 tidak sama dengan 2x plus 11. Sehingga terbukti f bundaran G tidak sama dengan G bundaran F, karena hasilnya berbeda. Jadi sifat yang pertama, fungsi komposisi itu tidak komutatif. Kemudian sifat yang kedua, berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi misal f bundaran G itu bundaran H sama dengan f bundaran G bundaran H. Pembuktiannya, f bundaran G bundaran Hx sama dengan f bundaran G bundaran Hx. Jika diketahui H
Hx-nya sama dengan Hx plus 3, Fx sama dengan X plus 5, Gx sama dengan 2X plus 1. Kita tulis dulu yang akan dicari. F bundaran dalam kurung G bundaran Hx sama dengan dalam kurung F bundaran G bundaran Hx. Kita cari yang dalam kurung dulu, ruas kiri G bundaran Hx. Seperti pada aturan yang tadi, G Hx sama dengan G X plus 3 dimasukkan. Kemudian kita keluarkan G-nya 2X plus 1 tadi, dimasukkan X plus 3-nya, diperoleh 2X plus 7. Kemudian yang ruas kanan, F bundaran Gx, seperti aturan tadi, F Gx sama dengan F, masukkan Gx-nya 2X plus 1, hingga diperoleh 2X plus 1 plus 5 sama dengan 2X plus 6. Tulis kembali yang akan dicari. F bundaran G bundaran Hx sama dengan dalam kurung F bundaran G bundaran Hx. Yang sudah diketahui kita masukkan. Ini ya. Ini tadi 2X plus 7 dimasukkan. Kemudian F bundaran G, karena Hx sudah diketahui, kita masukkan. Kita masukkan juga F-nya, 2X plus 7 plus 5 sama dengan 2 X plus 3 nya kita masukkan ke F bundaran, hasil dari F bundaran Gx ini, sehingga diperoleh 2 dikali X plus 3 plus 6, hasilnya 2X plus 12 sama dengan 2X plus 6 plus 6, 2X plus 12 sama dengan 2X plus 12, sehingga terbukti pada fungsi komposisi berlaku sifat asosiatif. Kemudian sifat yang ketiga, misal I adalah fungsi dan memenuhi F bundaran I sama dengan I bundaran F sama dengan F, maka I adalah fungsi identitas, yaitu I X sama dengan X. Ini adalah sifat yang ketiga. Pembuktiannya, F bundaran I sama dengan I bundaran F sama dengan F. Jika diketahui Ix sama dengan X, Fx sama dengan X plus 5. Penyelesaiannya, kita tulis dulu yang akan dibuktikan ini. F bundaran Ix sama dengan I bundaran Fx sama dengan Fx. Masukkan yang telah diketahui. Ix itu sudah diketahui X-nya. F Ix sama dengan I bundaran Fx. Seperti ini. Kita lanjut langsung, diperoleh ini Fx sama dengan I, masukkan Fx-nya tadi X plus 5 sama dengan Fx adalah X plus 5, diperoleh X plus 5 sama dengan X plus 5 X plus 5, sehingga terbukti sifat ketiga dari fungsi komposisi adalah fungsi identitas Ix sama dengan X. Kita masuk ke fungsi inverse. Pengertian dari fungsi inverse, jika F memetakan A ke B, maka inversenya adalah G memetakan B ke A. Jika kita punya himpunan A yang memiliki anggota Y dan B yang memiliki anggota X, kita hubungkan dengan kita hubungkan dengan fungsi F, dan himpunan B kita kaitkan dengan fungsi G. Jadi himpunan A difungsikan ke B dengan fungsi F, himpunan B difungsikan ke A dengan fungsi G. Karena ini saling
terhubung atau dihubungkan satu sama lain dari A ke B, B ke A, maka ini fungsi f dan g saling inverse. Ini adalah pengertian fungsi inverse. Definisinya, suatu fungsi f memetakan A ke B mempunyai inverse f inverse memetakan B ke A. Jika f merupakan fungsi bijektif atau himpunan A dan B berkorespondensi satu-satu. Contoh, jika kita punya fungsi f memetakan A ke B yang tampak pada gambar ini, tentukan f inverse-nya. Apakah f inverse merupakan fungsi inverse? Kita analisis. Kita punya himpunan A dan himpunan B difungsikan oleh f. Ini merupakan fungsi bijektif karena fungsi satu-satu ya. Ini sudah satu-satu dan pada, jadi injektif dan surjektif sudah terpenuhi. Jadi inverse fungsi f adalah f inverse sama dengan 1 dengan 4, 2 dengan 5, 3 dengan 8, 4 dengan 11. Ini merupakan fungsi inverse. Terbukti. Kemudian yang kedua, aturan fungsi inverse. Perhatikan gambar ya. Jika f memetakan A ke B merupakan fungsi bijektif, ini himpunan A dan himpunan B merupakan fungsi bijektif seperti tadi kan fungsi f ini dipetakan dengan f, fungsi B ke A dipetakan dengan G tadi. Kalau di sini langsung dinotasikan dengan f inverse. Maka inverse dari f adalah fungsi f inverse memetakan B ke A. Ini ya, dengan notasinya seperti ini, f inverse sama dengan y x, di mana x sama dengan f inverse y. X merupakan anggota A dan y anggota B. Contohnya, fungsi h memetakan r ke r ditentukan oleh hx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 5. Tentukan rumus untuk h inverse. Apakah h inverse merupakan fungsi? Penjelasannya, hx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 5. Kita tulis dulu. Kemudian kita ganti hx dengan y. Y sama dengan x kuadrat plus 4x plus 5. Kemudian dengan melengkapkan kuadrat sempurna, ini dengan menggunakan kuadrat sempurna, kita peroleh y sama dengan dalam kurung x plus 2 kuadrat plus 1. Kita pindah ruas, x plus 2 kuadrat sama dengan y min 1. Diperoleh x plus 2 sama dengan plus minus akar y min 1. Kemudian x sama dengan min 2 plus minus akar y min 1. Nah, kita peroleh h inverse y sama dengan min 2 plus minus akar y min 1. Yang ditanyakan adalah h inverse x. Jadi kita peroleh h inverse x sama dengan min 2 plus minus akar x min 1. Jadi y-nya diganti x. Jadi h inverse x sama dengan min 2 plus minus akar x min 1. Karena memiliki dua akar, ini merupakan bukan fungsi karena memiliki dua nilai. Kan ini adalah notasi plus minus. Jadi yang pertama h inverse x sama dengan min 2 plus akar x min 1. Dan yang kedua h inverse x sama dengan min 2 min akar x min 1.
bukan merupakan fungsi. Terus yang ketiga, menentukan domain dan range suatu fungsi. Jika f adalah suatu fungsi bijektif, maka domain f sama dengan range atau daerah hasil dari f inverse. Atau kebalikannya, range f sama dengan domain dari f inverse. Dengan domain ini ada domain fungsi f, rf itu adalah range fungsi f. Contoh, tentukan rumus f inverse, kemudian tentukan domain f dan range atau daerah hasil. Jika f memetakan fx sama dengan x plus 3 per x min 2, biasanya fx sama dengan x plus 3 per x min 2. Yang dicari f inverse-nya. Jadi fx inverse sama dengan 2x plus 3 per x min 1. Dengan aturan sebelumnya, seperti ini. Kita peroleh 2x plus 3 per x min 1. Fungsi f terdefinisi bila x min 2 tidak boleh sama dengan 0, maka x min 2 nya dipindah ruas, x tidak boleh sama dengan 2. Dan fungsi f inverse terdefinisi bila x min 1 pindah ruas min 1 nya, sehingga diperoleh x tidak boleh sama dengan 1. Jadi domain dari f itu sama dengan x, dimana x tidak boleh sama dengan 2, x anggota R. Ingat pada definisi tadi. Kemudian range atau daerah hasil f itu sama dengan domain f inverse, sehingga diperoleh y, dimana y tidak boleh sama dengan 1. Y merupakan anggota bilangan real. Yang keempat, menggambar grafik fungsi inverse dari grafik fungsi asalnya. Contoh, jika ada fungsi f memetakan r ke r, ditentukan oleh fx sama dengan 3x min 9. Tentukan f inverse x, kemudian gambarlah grafik fungsi y sama dengan fx dan y sama dengan f inverse x dalam satu sistem koordinat. Penyelesaiannya kita tulis bersamaannya dulu. Fx sama dengan 3x min 9. Fx atau sama dengan y, itu tulis y sama dengan 3x min 9. Pindah ruas, 3x sama dengan y plus 9 diperoleh x sama dengan sepertiga dalam kurung y plus 9. Jadi dengan aturan yang sama tadi, f inverse y sama dengan sepertiga y plus 9. Kemudian diperoleh f inverse x sama dengan sepertiga x plus 9 sepertiga x plus 3. Kita gambar dulu garis koordinatnya dulu. Ini merupakan, kita masukkan persamaan tadi ke sistem koordinat. Tampak bahwa grafik y atau sama dengan fx sama dengan 3x min 9. Jadi fx itu 3x min 9, kita garis, kita gambar pada sistem koordinat dimulai garis ini, kemudian
F inverse X sama dengan sepertiga X plus 3 diperoleh garis berikut. Ternyata simetris dengan garis Y sama dengan X. Jadi dua garis ini itu simetris. Jadi grafik fungsi inverse F inverse X dapat digambar dengan mencerminkan grafik fungsi Fx terhadap garis Y sama dengan X. Ini dicerminkan dengan X-nya, sehingga diperoleh garis ini. Selanjutnya, perhatikan gambar hubungan antara himpunan A, B, dan C dapat dinyatakan sebagai F memetakan X ke Y, G memetakan Y ke Z, dan H memetakan X ke Z. Maka H inverse memetakan Z ke X. Fungsi F memetakan X ke Y, ini ya, F memetakan X ke Y, dan G memetakan Y ke Z, dan H itu memetakan Z memetakan X ke Y, H memetakan X ke Z. Maka diperoleh H inverse. Dari H inverse-nya itu G bundaran F inverse. Jadi ini diinverskan, itu adalah Z ke X. Fungsi H memetakan G bundaran F adalah fungsi komposisi. Maka H inverse sama dengan G bundaran F diinverskan, adalah fungsi inverse dari fungsi komposisi. Jadi ini merupakan fungsi inverse dari fungsi komposisi. Jadi ada himpunan A memiliki anggota X, dan B memiliki anggota Y, dan C memiliki anggota Z. Itu difungsikan oleh F, G, dan H. Selanjutnya, F inverse memetakan Y ke X atau X sama dengan F inverse Y. Ini bisa dijadikan rumus, teman-teman. G inverse memetakan Z ke Y atau Y sama dengan G inverse Z. H inverse memetakan Z ke X atau X sama dengan H inverse Z. Karena X sama dengan F inverse Y dan Y sama dengan G inverse Z, maka X sama dengan F inverse dalam kurung G inverse Z sama dengan F inverse bundaran G inverse Z. Itu yang pertama. Padahal X sama dengan H inverse Z sama dengan G bundaran F inverse Z. Yang kedua, dari yang pertama dan yang kedua dapat diperoleh F inverse bundaran G inverse Z sama dengan G bundaran F diinverskan Z. Jadi karena Z sembarang, maka dapat disimpulkan bahwa G bundaran F diinverskan itu sama dengan F inverse bundaran G inverse.
Ini ya. Jadi kita peroleh sifat baru. Jadi F bundaran G diinverskan itu sama dengan G inverse bundaran F inverse. Ini yang penting bisa dicatat. Terus yang terakhir kita aplikasikan komposisi dan inverse fungsinya. Sebagai contoh, suatu pabrik kertas dengan bahan dasar kayu ik atau kayu itu ik-nya produksi kertas melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1 menghasilkan bahan kertas setengah jadi, kita sebut M, dengan mengikuti fungsi M sama dengan fungsi X sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Kemudian tahap kedua menggunakan mesin 2 menghasilkan kertas mengikuti fungsi GM sama dengan 4M plus 2 dengan X dan M dalam satuan ton. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 4 ton, banyak kertas yang dihasilkan adalah. Penyelesaiannya mencari fungsi komposisi G bundaran F ke M. G bundaran F M sama dengan G FM. Dengan aturan yang terdahulu diperoleh G X kuadrat min 2X min 3. Ini persamaan tadi fungsi M nya ya. Ya tulis 4 dikali X kuadrat min 2X min 3 plus 2 diperoleh 4X kuadrat min 8X min 12 plus 2 diperoleh 4X kuadrat min 8X min 10. Kemudian kita mencari nilai fungsi komposisi G bundaran F5. Tadi kan yang ditanyakan G bundaran F5. Kita masukkan ke hasil ini. G bundaran F5 sama dengan 4, X-nya diganti 5, dikuadratkan min 8 kali 5, X-nya diganti 5, min 10. Diperoleh 100 min 40 min 10. Hasilnya 50. Jadi, banyak kertas yang dihasilkan adalah 50 ton. Terima kasih. Sampai sini pertemuan kita kali ini. Jangan lupa tulis kembali materi ini sehingga kalian lebih mudah untuk belajar sendiri. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.